pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau sampean nggak percaya, tak kampleng. NO tidak setuju dengan aksi-aksi di Jakarta atau di mana yang kelihatan memakaikan takbir, kelihatannya bersolawat, bertasbih, tapi tujuannya ngesruk. Halo, ngaco, keadaan jadi salbut, haram mengkacau Indonesia. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj, dia ahli filsafat, dia ahli tasawuf, dan dia Nahdlatul Ulama. Halo. Orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib. NU tidak setuju dengan aksi-aksi di Jakarta atau di mana yang kelihatan memakaikan takbir, kelihatannya bersolawat, bertasbih, tapi tujuannya ngesruk. Halo, ngaco, keadaan jadi salbut, haram mengkacau Indonesia, haram ngesruk Indonesia. Meskipun yang mengesruk kaum bersorban, tetap haram. Haram ngacau negara, meskipun pakai jubah, meskipun pakai takbir, tetap haram. Saya kira juga semua orang tidak akan setuju ya ketika ada orang-orang yang ingin melakukan kekisruhan ataupun sekelompok orang yang ingin berbuat kerusuhan. Tentu kita tidak setuju dengan hal itu. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Pak Marzuki Mustamar tadi adalah aksi-aksi yang ada di Jakarta. Ya, siapa lagi kalau bukan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat muslim beberapa tahun lalu. Salah satunya yaitu aksi 212, yaitu aksi bela Islam. Ataupun aksi-aksi yang lainnya yang ditujukan kepada pemerintahan ataupun mengkritisi pemerintahan itu dianggap mengkisruh atau membuat kekacauan seperti itu. Karena bagi mereka itu pemerintahan itu tidak boleh kita mengkritisi seperti itu. Karena ya kita samina watona saja seperti itu, tidak perlu kita mengkritisi pemerintahan karena bagi mereka itu pemerintahan ini sudah sempurna gitu. Lantas siapa lagi kalau bukan masyarakat yang mau mengkritisi pemerintah? Siapa lagi coba? Padahal aturan di negara kita juga membolehkan karena negara kita itu menganut sistem demokrasi dan bukan menganut sistem monarki seperti yang ada di Timur Tengah. Apakah benar hal itu bisa dihukumi haram seperti apa yang dikatakan oleh Marzuki Mustamar tadi? Sebelumnya kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa. Menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Asalkan demonya tertib dan baik, maka itu termasuk bahasa komunikasi dalam sebuah negara yang katanya negara itu adalah demokrasi, katanya. Di sebagian negara, demo adalah salah satu alat komunikasi antara rakyat dengan atasan, dengan pemerintahan. Dan itu bisa terjadi karena mungkin kalimat itu kalau disampaikan melalui parlemen kurang fasih, kurang jelas, atau kurang bisa diperdengarkan, atau kurang didengar. Sehingga sebagian tempat ada yang namanya demo itu sebenarnya untuk demo bukan membuat kerusakan. Di Timur Tengah, dimanapun, di Saudi dan sebagainya, haram hukum demo dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena memang aspirasi yang disampaikan di situ sudah disusun, ada tingkatannya. Ini ada majlis sya'bi. Kalau tidak puas dengan ini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Jadi semuanya diatur, supaya nggak ada kerusakan-kerusakan turun ke jalan dan sebagainya. Maka ketaatan pada penguasa, ulil amri pada situ, wajib hukumnya. Nggak boleh dilawan. Mutlak di sini. Jadi kalau Anda tanyakan hukum demo kepada saya akan jawab seperti itu umumnya. Tapi sekarang, pemerintah kita memiliki sistem yang tidak sama dengan di luar. Mereka sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan itu, karena membuat sistem dalam pemerintahannya. Ya di Undang-Undang 9 tahun 1198. Ya di bab yang pertama, pasal yang pertama, di nomor yang ketiga, posisi paling kiri sebelah bawah. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper.
Ini halaman 12. Kalau zaman nggak percaya, tak kampleng. Karena yang nulis nggak main-main. Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih, Rois awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ada warga NU nggak percaya pada Mbah Maimun, tak kampleng. Menurutnya, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah murid dari Jeffrey Hamper katanya ya. Mari kita buktikan. Di sini saya menemukan sebuah artikel dari muslim.or.id di mana artikel ini menuliskan bahwa Hamper konon adalah seorang mata-mata Inggris yang menulis sebuah diktat yang di dalamnya berisi banyak fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tulisan Hamper ini dinukil dalam sebuah kitab yang dimana kitab ini menjadi sandaran bagi para pembenci dakwah sunnah untuk menjatuhkan pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya artikel berjudul Membongkar Kedok Wahabi, satu dari dua tanduk setan. Kemudian di dalam artikel ini juga saya menemukan bantahan dari Syekh Hussein Malik yang mengatakan bahwa Hamper ini tidak dikenal dalam buku-buku sejarah Inggris. Coba terdapat di kitab apakah biografinya secara rinci, mulai dari nama, kedudukan, dan pekerjaannya. Beliau juga berkata, nama Hamper hanyalah sosok yang dibuat-buat belaka. Itu menurut Syekh Hussein Malik, seperti itu. Ya, menurut saya kebenarannya wallahu alam ya, saya juga tidak tahu ya. Kalau Wahabi bisa menggusur makam yang di Arab, alhamdulillah Wahabi tidak akan bisa menggusur makam Wali Songo dan makam masyayikh habaib yang ada di Indonesia. Di mana makamnya Imam Maliki? Nggak tahu, hilang. Di mana makamnya Abu Hurairah? Di mana makamnya Siti Aisyah? Di mana makam anak Rasulullah SAW, Siti Fatimah? Di mana makamnya Imam Hambali? Imam-imam besar, di mana makamnya Imam Junaid? Imam-imam besar digusur. Di RI ada NU, makam Gus Dur aman, makam Kiai Nawawi Sidogiri aman, makam Yai Nur Hasan aman, makam Kiai Nawawi Awal aman. Indonesia. Nah, di sini makam Al-Baqi yang merupakan pemakaman tertua dan menjadi salah satu tempat pemakaman terpenting umat muslim, terletak di daerah Madinah, dibongkar pada tahun 1806, kemudian dibangun kembali pada pertengahan abad ke-19, kemudian dibongkar untuk kedua kalinya pada tahun 1925 atau 1926. Pembongkaran ini dilakukan oleh Wangsa Saud dan pengikut ajaran Islam yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah yang dikenal dengan keamiran diriyah. Pembongkaran kedua dilakukan oleh Wangsa Saud yang menguasai Kesultanan Najd. Pembongkaran ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melarang meninggikan dan membangun makam. Jadi jelas ya bahwa Arab Saudi melakukan pembongkaran terhadap makam-makam bersejarah umat Islam adalah alasannya yaitu karena hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa dilarang meninggikan atau membangun kuburan. Jika itu alasannya, lalu kenapa harus dibongkar? Nah, di sini saya mendapatkan jawaban bahwa tempat ini dulunya menjadi lokasi penting bagi kaum muslim Syiah. Sebab 4 imam Syiah dimakamkan di sana. Alasannya adalah pembongkaran bangunan kuburan Al-Baqi oleh Saudi didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran tentang kesirikan dalam pengagungan terhadap pemakaman keramat, bahwasannya mengagungkan makam merupakan perbuatan syirik dan meninggikan bahkan mendirikan bangunan di atas makam merupakan suatu bid'ah. Itu jawabannya ya. Kemudian jawaban yang kedua adalah pemerintah Arab Saudi akan membongkar makam setiap 4 tahun sekali. Hal itu dilakukan karena alasannya adalah lahan pemakaman di Mekah sangatlah terbatas. Nah, itulah alasannya kenapa Arab Saudi tidak mau membangun kijing atau membangun makam ya. Karena membangun kijing di pemakaman umum itu adalah hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi melarang pembangunan di atas makam karena itu dapat mengganggu kemaslahatan umat.
Kemudian pernyataan ini juga dipertegas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin yang mengatakan bahwa Islam mengharamkan pemasangan kijing makam di tanah pemakaman umum ya. Jadi ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama sendiri yang mengatakan seperti itu. Kalau kita bangga karena orang itu apal silsilah, sampai Nabi Adam dia kuasai silsilah. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj yang dunia Timur Tengah pun mengakui dia ahli filsafat, dia ahli tasawuf, dan dia Nahdlatul Ulama. Halo. Tentu kita sebagai umat muslim merasa bangga ketika kita memiliki ulama-ulama yang memiliki pemahaman yang lurus dalam hal akidah ataupun dalam hal ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dalam hal ilmu silsilah ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa Akil Siraj itu hafal silsilah katanya ya. Tapi menurut saya bukan cuma Akil Siraj yang hafal silsilah, karena masih banyak ulama-ulama yang lainnya seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Mereka juga hafal silsilah dari Nabi terakhir hingga Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terpenting dalam memilih ulama, menurut Ustadz Abdul Somad, kita harus memilih ulama yang takut kepada Allah. Jadi jangan kita melihat dari detailnya, wah ini profesor nih, profesor doktor. Kita tidak perlu melihat dari segi itunya ya, tapi kita lihat apakah dia benar-benar takut kepada Allah dan apakah dia benar-benar menjalankan syariat Islam secara kafah atau hanya sepotong-sepotong gitu. Karena di zaman sekarang ini banyak ulama-ulama yang memiliki pemahaman pemahaman liberal semacam itu. Jadi mereka suka mencampur adukan akidah, suka toleransinya kebablasan seperti itu. Nah, itu lebih baik jangan diikuti seperti itu. Ya, kita ketahuilah bahwa Akil Siraj dan Gus Dur itu mereka memiliki pemahaman yang sama ya dalam hal itu ya. Mereka itu memiliki toleransi yang menurut sebagian ulama itu adalah toleransi yang kebablasan seperti itu ya. Makanya Gus Najih, yaitu putranya Mbah Maimun Jubair, dalam cuplikan videonya mengatakan bahwa orang-orang NU itu kebanyakan makan uang haram. Ya, wallahu alam, saya juga tidak tahu ya. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan. Tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk saudara saya Yahya Sakuf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, artinya alumni sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan liberal, kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Innalillahi wa inna